Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi faddalana ala sairil alam wa farada alaina as-salah wa amarna biqiyamis salati fi jami'i a'malina. Allahumma ij'alna muqimis salati min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di Masjid Al-Muqaddis. Mudah-mudahan usia kita semua usia yang panjang dalam ketaatan, usia yang terisi dengan kebaikan, usia yang terisi dengan amal-amal yang menyelamatkan setelah kita tidak lagi hidup di dunia ini. Salawat teriring salam kepada Rasul yang sangat cinta kepada umat, Rasul yang insyaallah menjadi pemberi syafaat bagi kita di akhirat, dan kita semua berkumpul dengan beliau mendapat syafaatul uzma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebentar lagi sudah masuk bulan Rajab. Setelah Rajab, Sya'ban, lalu Ramadan. Malam ini kajian kita dilanjutkan dengan pembahasan tentang rukun salat. Sudah kita bahas sedikit di pekan sebelumnya bahwa rukun salat ini dalam menghitungnya ulama sebagian menghitung 13, sebagian 17, sebagian 18, sebagian 21. Perbedaan angka ini adalah disebabkan oleh bagaimana cara menghitung setiap rukun, bukan pada apa rukunnya dan bagaimana pelaksanaan rukun, tapi cara menghitung. Contoh, sebagian menghitung rukuk dan tumakninah satu rukun. Sebagian menjadikan rukuk satu rukun, tumakninah menjadi satu rukun yang berbeda. Maka hitungannya secara angka tidak sama, tapi yang dikerjakan sama. Yang kedua, rukun salat ini maknanya adalah perbuatan dan perkataan yang harus sepanjang salat. Bila tak dikerjakan, salat tidak sah. Merupakan bagian daripada salat. Maka tinggal satu atau tak dikerjakan satu di antara rukun yang ditetapkan oleh para ulama ahli hukum, tidak sah salat kita. Oleh karena itu rukun ini mesti diperhatikan sekali dan harus dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh para ulama berdasarkan pemahaman Al-Quran dan hadis. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sebanyak rukun tadi, rukun pertama adalah niat. Apa itu niat? Niat itu kata para ulama qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Ada lagi yang mengartikan muqtarinan bi awwali juz'in min fi'lihi. Niat itu adalah kita bermaksud melaksanakan suatu ibadah atau menyengaja diri melaksanakan suatu ibadah, dan keinginan melaksanakan ibadah ini berbarengan dengan bagian pertama atau perbuatan pertama dari suatu ibadah. Maka kalau kita sholat, ketika kita sholat, yang pertama pekerjaan sholat adalah takbir. Kalau kita berniat bersamaan dengan takbir, baru benar niat kita. Tapi kalau kita berangkat dari rumah mau ke masjid untuk sholat, itu belum disebut dengan niat. Berangkat dari toko, berangkat dari ruko, mau ke masjid untuk sholat,
belum disebut dengan niat. Meskipun sudah wudhu dari rumah, nggak disebut dengan niat. Kenapa? Keinginan melaksanakan sholat itu tidak berbarengan dengan pekerjaan pertama suatu ibadah. Maka niat itu mesti berbarengan dengan takbiratul ihram. Sehingga ketika takbiratul ihram ada 3 pekerjaan berbarengan yang kita lakukan sekaligus. Takbir Allahu Akbar, yang kedua tangan diangkat, ini sunnah, takbir adalah wajib, dan berniat di dalam hati. Apakah mungkin? Mungkin. Kenapa bisa mungkin? Karena dilakukan oleh 3 organ yang berbeda. Mengangkat tangan oleh tangan kita, berniat dengan hati kita, dan membaca takbir dengan lisan kita. Maka sangat bisa. Kemudian kalau kita berwudu, kapan itu niat? Pekerjaan rukun pertama wudu adalah membasuh wajah. Maka niat kita berbarengan dengan membasuh wajah. Kita lapkan atau sekakan air dari tangan yang kita ambil ke wajah. Saat kita membasuh tangan, membasuh muka, hati berniat untuk berwudu. Kalau mandi wajib, saat kita guyur pertama badan kita dengan air membasahi badan, saat itu kita berniat mandi besar, mandi wajib, baru disebut dengan niat yang dianggap oleh syariat. Jadi pengertian niat ini mesti hadir, terlintas dalam hati berbarengan dengan pekerjaan pertama atau sebagian dari perbuatan pertama dari suatu ibadah. Kalau tidak dianggap niat. Jadi bukan sekedar keinginan melakukan suatu perbuatan ibadah saja niat. Ada ketentuan tambahan. Kapan hadirnya? Saat pertama atau berbarengan dengan sebagian perbuatan ibadah di awalnya. Maka berbarengan dengan takbiratul ihram baru sah niat kita. Kemudian di mana letak niat? Niat itu di hati. Maka tidak sah niat di lisan. Oleh karena itu kalau berniat harus berniat di hati, dan lisan sebagai menguatkan hati saja. Kalau berniat hanya di lisan tapi tak di hati, tidak disebut niat dan tidak sah niat. Maka ketika kita salat maghrib tadi, kita baca usolli fardal maghribi, itu belum niat. Itu adalah melafazkan niat sebelum berniat. Apa tujuannya? Agar ketika kita berniat tidak ada lagi keraguan. Agar ketika berniat kita meyakinkan kepada diri kita, menyadarkan kepada diri kita, memfokuskan kepada diri kita bahwa kita akan salat maghrib, harus khusyuk, harus menghadap untuk salat maghrib, jangan lagi kemana-mana. Maka ketika kita akan salat kita baca usolli, usolli itu bukan niat, tapi usolli itu adalah melafazkan niat untuk membantu hati agar berniat dengan benar. Maka berniat hukumnya wajib, melafazkan niat hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena melafazkan niat tadi membantu kita untuk berniat dengan benar. Membantu kita untuk mengerjakan rukun dengan benar, tidak salah. Oleh karena itu kalau ada orang tak membaca niat dengan lisan, usolli fardal isya'i, usolli fardal maghribi, dia berniat ketika takbiratul ihram saja, sah salatnya. Dan kalau orang sekedar berniat di lisan tapi tak berniat di hati, belum disebut dia berniat. Paham? Harus di hati, tak cukup di lisan. Tapi di hati dan di lisan niat sempurna. Yang di lisan membantu hati untuk berniat dengan benar. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mesti berniat? Disuruh oleh Al-Qur'an, disuruh oleh hadis Nabi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita ini ibadah, apapun bentuk ibadah, Allah suruh agar ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas itu bahasa kita jernih, bersih,
Tak ada campuran yang lain. Hanya murni karena Allah. Murni karena Allah itu maknanya murni sekedar mengharapkan balasan dari Allah, pahala dari Allah, rahmat dan ridha dari Allah. Tak ada dari yang lain. Yang kedua, hadis Nabi menyuruh kita, innamal a'malu binniyat. Setiap ibadah dianggap ibadah menurut syariat kalau diniatkan sesuai ibadah yang ditentukan syariat. Kalau tak kita niatkan, maka dia sekedar aktivitas biasa. Kita berwudu dengan kita membersihkan badan atau menyegarkan badan menggunakan air, pekerjaannya sama. Tapi dengan diniatkan saat membasuh muka untuk wudu, ini menjadi ibadah. Pekerjaan yang lain, ketika kita membasuh muka dan membasuh badan, tak disebut dengan ibadah. Salat, ketika kita takbir niatnya untuk usolli fardhu subhi, ini disebut dengan salat, bukan senam atau perbuatan yang lainnya. Jadi niat menjadi penentu dinilai ibadah atau tidak. Niat penentu ibadah ini wajib atau sunnah. Niat sebagai penentu ibadah ini menggugurkan kewajiban atau tidak. Maka Al-Quran dan hadis sebagai dasar kita mesti berniat dalam salat. Kemudian kata Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapat apa yang dia lakukan dari ibadah sesuai yang dia niatkan. Maka niat ibadah dapat pahala ibadah. Tak niat pahala ibadah tak akan dapat. Oleh karena itu mesti berniat setiap ibadah. Dan setiap ibadah kalau tak diniatkan tidak sah. Karena sah dan tidaknya ditentukan oleh niat. Kemudian para ulama sepakat karena hadis, karena ayat Al-Quran tadi menyuruh kita berniat, wajib setiap ibadah mesti dengan niat, dan salat mesti dengan niat, baru sah salat kita. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, syarat sah niat tadi adalah yajibu an takuna niyatu muqarinan litakbir. Niat tadi sah seperti sudah kita jelaskan mesti berbarengan dengan takbir. Litakuna muqarinatan li awwalis shalah, agar beriringan, bersamaan dengan pekerjaan pertama salat. Jadi syarat sah niat mesti di awal pekerjaan salat, yaitu berbarengan dengan takbiratul ihram. Kalau tak, tidak sah salat niat kita. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, agar niat kita ini memenuhi ketentuan syariat, minimal harus memenuhi 3 unsur. 1, qasdus shalah, bermaksud atau menyengaja diri untuk salat. Bahasa kitanya usolli. Yang kedua, mesti kita tentukan apakah fardu atau sunnah. Maka kita baca niat usolli fardha. Yang ketiga, yang mana satu di antara yang wajib? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Karena salat fardu ada 5. Kalau sunnah, yang mana satu di antara yang sunnah? Ada tahiyatul masjid ketika kita baru masuk masjid. Ada qabliyah maghrib ketika kita sebelum maghrib tadi. Kita masuk masjid tadi niatnya apakah tahiyatul masjid atau qabliyah? Atau qabliyah sehingga dapat tahiyatul masjid dan qabliyah sekaligus. Maka niat harus ada 3 unsur ini. 1, bermaksud melaksanakan salat atau usolli. Yang kedua, mesti disebutkan fardu atau sunnah. Yang ketiga, yang mana satu yang kita kerjakan di antara yang fardu atau yang sunnah. Contoh, usolli fardhu subhi, paling minimal niat. Usolli sunnatat duha, paling minimal niat. Lebih dari itu penyempurna dari niat saja. Maka kalau ada orang niat usolli fardhu zuhri,
sudah cukup niat. Usolli fardhal isya'i, sudah cukup. Menyebutkan 4 rakaat, kemudian menyebutkan menghadap kiblat lillahi ta'ala, ini penyempurna saja. Sementara kalau kita berjamaah, makmum mesti menambahkan makmuman lillahi ta'ala. Kalau tidak makmuman lillahi ta'ala, dia tak sah berjamaah. Dan boleh jadi sholatnya bisa batal nanti. Kenapa? Kalau dia tak mengikatkan diri dengan imam sebagai imamnya dalam berjamaah, imam melakukan perbuatan sholat yang bukan perbuatan sholat yang harus dia lakukan, dia bisa batal. Contoh, imam ini dia meragukan atau melupakan atau meninggalkan satu di antara rukun sholat, sehingga dia di akhir sujud sahwi. Kita nggak ada salah, sempurna sholat kita. Sehingga imam sujud sahwi, kalau kita sujud sahwi dan kita tak berniat makmuman lillahi ta'ala, batal sholat kita nanti. Kenapa? Melakukan perbuatan sholat yang bukan perbuatan yang harus kita lakukan dalam sholat. Dan kita tak mengikatkan diri dengan orang yang kita ikuti. Tapi kalau kita berniat dengan imam makmuman lillahi ta'ala, salahnya imam, salah kita. Benarnya imam, benar kita. Maka kalau imam sempat salah, dia tak tasyahud awal, langsung berdiri, di ujung dia melakukan sujud sahwi, kita ikut imam atau mufaraqah, memutuskan diri dari jamaah. Itu konsekuensinya. Maka harus diniatkan makmuman. Dan imam, dia tak harus berniat jadi imam. Hanya saja kalau ingin dapat pahala jamaah, mesti meniatkan diri imaman lillahi ta'ala. Kalau tidak, dia dihitung solat individu saja. Tak dihitung berpahala jamaah kalau tak berniat menjadi imam dari makmum yang ada di belakangnya. Paham? Ini bagi imam perlu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling minimal sekali 3 itu harus dalam niat. Kalau salat mutlak boleh usolli lillahi ta'ala atau usolli Allahu Akbar dalam hati usolli. Saya niat salat. Salat minimal 2 rakaat. Boleh. Tidak disebutkan fardunya, tidak disebutkan sunnahnya, tidak disebutkan yang mana satu salat sunnahnya. Karena mutlak. Ketika kita kosong antara maghrib dan isya, tidak ada apa yang kita buat, kita ingin salatnya, usolli. Setelah isya nanti sampai jam 1 batan nak mau tidur, usolli. Allah. Setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam, niatnya usolli saja. Itu boleh. Namanya salat sunat mutlak. Boleh sekedar usolli. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana idza syakkal musalli nawa hal lam yanwi? Kalau seandainya orang salat itu dia ragu, sudah niat atau belum? Maka apa kata para ulama? Fayambagi alla yaf'ala syai'an fi hal syakki. Fa in tadhakkara annahu ata bi kamali dhalika qabla an yaf'ala syai'an 'ala syak wa qasra az-zaman lam tabtul as-salata wa in tala batalat. Kalau seandainya kita ragu, sebaiknya kita tak melakukan apa-apa. Kalau bisa, ulang saja dari awal. Sebab ragu ini lemah. Yakinnya tidak berniat. Karena kita di awal belum masuk kepada sholat. Kan sebelum sholat kita nggak sholat. Sebelum sholat kita melakukan perbuatan yang lain. Lalu sudah niat atau belum? Berarti sekarang ragu sudah berniat atau belum. Kondisi yakinnya pasti tidak ada niat tadi. Sebelum sholat kan nggak ada kita berniat. Lalu kita sholat, sudah niat atau belum? Ini meragukan. Kalau seandainya kita ulang lagi dari awal, itu lebih baik. Kenapa? Karena ini meragukan. Sementara niat ini penentu. Maka katanya fayam bagi Allah yaf'ala syai'an fi hal syak. Sebaiknya tak berbuat apapun, tak melakukan gerakan apapun ketika ragu. Seandainya kita ingat, maka lanjutkan. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita sudah berniat dalam salat, maka tak dibolehkan kita memutuskan niat. Sehingga di dalam mazhab ulama, dalam masalah ibadah sunnah, kita sudah masuk solat sunat ini, sudah takbiratul ihram. Kemudian imam
muazin melakukan iqamah. Apa yang kita lakukan kalau kita sudah dalam perbuatan sholat tadi? Sebaiknya jangan batalkan sholat kita. Selesaikan. Lalu baru ikuti jamaah. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah katakan wala tubtilu a'malakum. Kalian kalau sudah masuk atau sudah mengerjakan suatu ibadah, jangan kalian batalkan ibadah kalian. Maka dalam mazhab Imam Abu Hanifah, haram hukumnya apabila sudah melakukan suatu ibadah dibatalkan di tengah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, makruh hukumnya sudah melakukan suatu ibadah putus di tengah. Contoh puasa sunnah hari Senin. Tadi kan Senin. Setengah hari, tidak enak perasaan. Tidak usah lanjut puasa. Dibatalkan. Itu makruh dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah, berdosa seperti itu. Kenapa? Al-Quran melarang. Jangan batalkan ibadah kalau sudah melakukan ibadah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ketika kita salat memutuskan niat. Tidak boleh ketika salat kita mengganti niat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada orang ketika salat menggantungkan, saya kalau seandainya hujan nanti saya putuskan sholat saya, nggak saya lanjut lagi sholat. Itu nggak boleh seperti itu. Harus sholat itu jazam, niatnya pasti, paten, tidak ada digantungkan dengan apapun dan tidak dirubah, ditukar dengan apapun. Saya nanti kalau imamnya tak lagi Syekh Khalid, saya batalkan sholat saya. Itu nggak boleh. Harus jazam, harus dipastikan sholatnya dengan niat yang paten. Tidak berubah-ubah. Paham tentang niat? Baik, kita buka tanya jawab sebelum masuk rukun kedua. Silakan, Bu. Solat itu pilihannya kalau sedang solat dua saja, lanjutkan atau batalkan. Tidak ada solat itu dipercepat dari berdiri langsung duduk langsung salam, itu nggak ada. Lanjutkan atau potong di situ. Artinya ketika dengar iqamah, kita selesaikan saja 2 rakaat salam baru gabung dengan jamaah. Kalau ingin putuskan sedang berdiri itu nggak perlu duduk, nggak perlu salam. Nggak perlu begitu, karena sholat yang ditutup dengan salam itu sholat yang sempurna. Kalau di tengah kita tutup dengan salam, sholat kita belum selesai. Nggak ada gunanya seperti itu. Jadi kalau batalkan ya subhanallah, pindah kepada sholat wajib segera. Atau sempurnakan. Gitu. Lebih baik lagi kalau seandainya datang awal, sholat sunnah sempurna, ikut jamaah. Nah, ini kan masalahnya kalau kita sudah sholat sunnah, tiba-tiba orang iqamah. Maka di masjid biasanya dibuat orang iqamah sekian menit setelah azan. Waktu iqamah tinggal sekian lagi. Nah, sebaiknya perhatikan itu sebelum sholat sunnah. Mengukur diri. Bagaimana kalau muazin mengundur sedikit menunggu jamaah yang masih ada sholat sunnah? Lebih baik. Contoh, ada orang 1-2 masih sholat sunnah, muazin karena dia khawatir orang tadi akan tergesa-gesa atau memutuskan sholat di tengah, dia tunggu jamaah tadi. Itu lebih baik lagi. Kenapa? Tidak menjadikan sholat jamaah kita keluar dari awal waktu. Tetap dapat afdol awal waktu. Jadi, kalau kita sudah membuat ketetapan, sepakat, jamaah mesti komitmen. Kalau muazin iqamah, jangan marah. Kalau muazin memberikan keringanan, alhamdulillah, nikmat anugerah bagi jamaah dapat salat sunnah meskipun terlambat. Tapi jangan sering-sering, sekali-sekali saja.
Baik, ada lagi silakan. Silakan, Pak. Baik. Maksudnya gimana? Disirkan, Pak. Ya. Pertanyaannya maksudnya? Oh, bagaimana kalau dijaharkan oleh imam? Kan kita biasanya sir, lalu imam bacanya jahar. Tidak apa-apa, tidak membatalkan salat. Karena menjaharkan pada bacaan yang harusnya jahar itu sunnah hayat dalam salat. Mensirkan bacaan ketika sir itu sunnah hayat. Artinya kalau ada orang, mungkin dia lupa. Nah, mungkin dia karena terbawa perasaan kan, sehingga teringat rasa-rasa salat zuhur kan. Dia keraskan, ingat salat maghrib, dikeraskan bacaan. Itu hanya meninggalkan sunnah hayat dalam salat. Cukup? Baik. Ada lagi? Nah, sekalian mengingatkan, sebentar mengingatkan. Dalam salat jenazah kita tidak dianjurkan baca iftitah. Langsung setelah takbir baca Al-Fatihah. Dan setelah Al-Fatihah tidak baca ayat. Beda dengan salat sunnah dan salat wajib memang dianjurkan iftitah lalu ditutup nanti dengan ayat. Silakan. Membaca niat baik. Baik. Membaca niat secara lisan dengan berniat di hati memang dua hal berbeda, Pak. Berniat itu sesungguhnya di hati. Kenapa? Karena tempatnya niat itu di hati. Oleh karena itu, ketika kita membaca niat usolli fardhu zuhri, itu menguatkan hati supaya berniat dengan benar. Belum disebut dengan niat. Maka ketika kita sholat, usolli fardhal maghribi, usolli fardhal isya'i, sebelum memulai takbiratul ihram, ini adalah sunnah hukumnya membaca ini, Pak. Bukan perbuatan bid'ah, bukan perbuatan terlarang. Tidak ada Nabi melarang kalau kita sebelum sholat baca dengan lisan kita usalli, nggak ada larangannya. Suruhan juga nggak ada. Tapi yang ada Nabi tak mempermasalahkan dan tak menyebutkan hukumnya apa, tak menyebutkan keterangannya apa. Lalu para ulama kemudian mengkaji bagaimana kalau ada orang melafazkan bacaan niat sebelum dia takbiratul ihram. Kata ulama mazhab Syafi'i, sunnah hukumnya. Kenapa sunnah hukumnya? Karena membantu orang berniat dengan benar. Kalau orang tak berniat dengan benar, salatnya tidak sah. Jadi membantu perbuatan rukun supaya sempurna dengan melafazkan niat tadi dihukumi sunnah oleh mazhab Syafi'i. Paham, Pak? Ada lagi? Justru bukan setelahnya langsung takbiratul ihram. Bukan. Bersamaan dengan takbiratul ihram berniat. Jadi lisan kita baca Allahu Akbar, hati kita berniat bersamaan. Paham maksud bersamaan, Pak ya? Artinya lisan membaca Allahu Akbar, hati berniat, tangan mengangkat. Jadi bukan setelah membaca niat kita takbiratul ihram, bukan. Nah, kapan kita melisankan niat? Sebelum takbiratul ihram. Saya ulang ya, melisankan atau membaca niat dengan lisan sebelum takbiratul ihram. Menghadirkan niat di hati bersamaan dengan takbiratul ihram atau bacaan Allahu Akbar. Allahu Akbar, di hati berniat, lisan membaca Allahu Akbar, tangan mengangkat.
3 sekaligus bersamaan di satu waktu. Paham, Pak? Jadi tidak jeda. Satu waktu ketiganya. Paham? Baik. Itu Bapak perlu mempertegas pemahamannya itu. Bahwa tidak ada bercampur lain itu maksudnya niat sholat saja. Tidak ada yang lain. Nah, maksud niat sholat saja ketika kita takbiratul ihram itu niat sholat zuhur atau asar atau maghrib saja. Nggak ada lagi yang lain kita pikirkan. Itu yang dimaksudkan. Artinya bukan berarti ketika Allahu Akbar fokus dengan Allahu Akbar, nggak ada yang lain kita lakukan. Nggak begitu. Allahu Akbar dilakukan dengan lisan, di hati kita berniat usolli fardal isya'i, usolli fardal subhi. Mesti begitu. Kalau tidak disebut niat kita dengan niat. Karena kenapa? Niat itu tempatnya di hati. Satu. Yang kedua, mesti berbarengan dengan pekerjaan pertama ibadah. Pekerjaan pertama ibadah apa? Takbir. Maka karena tempatnya di hati dan pekerjaan pertama ibadah dan takbir, dia berbarengan. Allahu Akbar. Lisan baca Allahu Akbar, hati menghadirkan niat. Begitu pelaksanaan niat itu, Pak. Jadi ketika takbir, di hati harus berniat. Kalau tidak seperti itu, tak disebut niat secara pengertian hukum. Paham, Pak? Nah, begitu pelaksanaan niat. Cukup? Silakan. Baik, kalau bahasa Arab usolli fardhu zuhri. Kalau bahasa Indonesia, sengaja aku sholat fardu zuhur. Sengaja aku sholat fardu subuh. Sengaja aku sholat fardu isya. Nah, itu biasa kita mengartikan. Yang jelas hati itu tak punya bahasa dia. Lisan kita yang punya bahasa. Dalam hati itu orang mau makan, mau minum, mau sholat itu sama semua dalam hati itu. Tapi ketika disebut di mulut, saya mau makan. Dalam bahasa kita, ambo ka makan lain. Kata orang Padang. Bahasa Inggris, bahasa Arabnya, ana sa'akul. Yang beda itu ketika dilisankan, tapi di hati sama semua itu. Nggak ada bahasanya hati ini. Hanya saja ketika hati itu, ketika kita hadirkan niat, lalu kita menggambarkan diri kita membacanya dengan bahasa Arab, maka akan muncul waktu itu usolli fardal isya'i. Begitu, Ustaz. Sudah? Ya. Cukup tentang niat? Lanjut rukun yang kedua. Rukun kedua adalah takbiratul ihram. Maksud takbiratul ihram itu adalah ketika kita sudah takbir, semua perbuatan yang bukan perbuatan salat haram dilakukan. Tidak boleh dilakukan, terlarang kita buat. Sebelum sholat kita boleh bicara. Sebelum sholat kita boleh makan. Sebelum sholat kita boleh jalan. Sebelum sholat kita boleh tidur. Begitu takbiratul ihram, semua yang boleh tadi nggak lagi boleh. Maka ketika sholat nggak lagi bicara. Ketika sholat nggak lagi makan, nggak lagi minum, nggak lagi tidur, nggak lagi jalan-jalan, nggak lagi bercanda dan lain-lain. Maka disebut takbiratul ihram. Takbir, baca Allahu Akbar. Ihram yang mengharamkan atau yang melarang kita dari semua perbuatan-perbuatan yang sebelumnya boleh, tak lagi boleh dengan takbir tadi. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, takbiratul ihram ini mesti dengan bahasa Arab. Tidak boleh dengan bahasa lain. Tidak boleh diterjemahkan. Dan mesti dengan redaksi sifat yang disebutkan oleh hadis Nabi, Allahu Akbar. Jangan diganti dengan yang lain. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membaca takbiratul ihram jangan diganti-ganti, jangan diterjemahkan. Jangan oh Tuhan nang gadang. Tidak boleh.
Mesti dengan Allahu Akbar. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan dibalik juga. Akbarullah. Anda boleh. Mesti Allahu Akbar. Kan boleh jadi orang berpikir nanti kan sifat Allah juga. Lalu kalau kita baca terbalik pun paham juga Allah. Tidak boleh. Mesti dengan Allahu Akbar. Sebab setiap kalimat bahasa Arab ketika disusun ada isim dengan isim, isim dengan fi'il, fi'il dengan fi'il, dan berbagai bentuk susunan itu punya makna tersendiri. Dengan penyusunan itu saja sudah menyimpankan makna, apalagi ditambah dengan tambahan penekanan huruf-huruf yang lain. Jadi bahasa Arab itu kelebihannya. Ketika ada yang tadinya kalau kita buat SPOK dalam bahasa Indonesia, kemudian ada yang di belakang, kemudian dimajukan ke depan, ada fungsi. Yang depan dipindahkan ke belakang, ada fungsi. Maka ada at-ta'khir wa taqdim dalam kalimat mempengaruhi terhadap makna bahasa Arab. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat takbiratul ihram ini yang lain adalah bagi orang yang mampu berdiri salat, mesti saat berdiri dia bertakbir dan menghadap kiblat. Tidak boleh orang sedang ruku imam, dia sedang jalan takbir, itu nggak boleh. Mesti berdiri benar menghadap kiblat. Imam sedang ruku, kita ini mau melaksanakan ruku juga mengejar imam ruku, itu mesti setiap kita takbir dulu dengan berdiri menghadap kiblat, baru menyusul imam yang ruku. Baik takbir lagi untuk kedua kali atau cukup dengan takbiratul ihram, itu boleh kita ruku setelah itu. Jadi meskipun imam sedang ruku, kita ingin mengejar, pastikan takbir kita berdiri dan menghadap kiblat. Tangan mau disedekapkan atau tidak, tidak ada masalah. Tapi poin pentingnya adalah takbir mesti berdiri. Mau angkat tangan atau tidak, yang penting takbir ini berdiri menghadap ke kiblat. Kenapa? Karena mengangkat tangan itu bagian dari sunnah ketika takbir. Yang kedua, membaca takbir untuk ruku itu merupakan sunnah. Takbiratul ihram wajib, tidak boleh tinggal. Sehingga kalau kita takbir dua kali, takbiratul ihram pertama, kemudian takbir untuk ruku yang kedua, itu melaksanakan yang wajib dan sunnah sekaligus. Lebih baik. Yang paling penting sekali, takbir itu harus dalam keadaan berdiri menghadap kiblat. Beda kalau orang yang tidak bisa berdiri, dia sakit atau ada uzur. Itu syarat yang lain. Kemudian yang keempat, harus ada redaksi yang keluar dari mulut dan terdengar minimal oleh telinga sendiri. Sehingga ketika menyebut itu, telinga kita ini mendengar ada suara yang keluar dari mulut kita berbunyi Allahu Akbar. Tapi tidak mesti pula sekeras imam takbir. Nanti ragu pula orang yang mana yang imam. Cukup Allahu Akbar itu kalau seandainya berbisik orang, itu terdengar oleh telinga kita. Sekeras itu cukup. Tapi suara kita sendiri dibacakan berbisik, terdengar oleh telinga. Dan ini berlaku untuk semua rukun salat. Sehingga kalau ada orang salat sepanjang salat mingkem saja, atau dia diam saja, itu nggak sah salat dia. Kenapa? Nggak pernah membaca rukun salat. Yang disebut membaca dalam bahasa Arab, ada huruf yang keluar dari mulut. Ada bunyinya. Kalau bunyi itu diterjemahkan dalam bentuk huruf, ada hurufnya. Ada bunyi suara tertentu dari mulut, baru disebut membaca dalam bahasa Arab. Tapi kalau tidak begitu, tidak disebut membaca. Sementara rukun solat itu ada rukun fi'li, ada rukun qawli. Rukun yang harus dibaca, rukun yang harus dikerjakan. Maka kalau ada orang solat hanya diam saja, tidak pernah bergerak mulutnya, itu bukan orang khusyuk, itu bukan orang alim, itu orang bodoh sedang solat. Orang nggak punya ilmu sedang solat. Paham? Dan kita kadang tengok orang itu bagus itu lah solatnya, nggak ada bergerak mulutnya sedikit pun. Mata ditutup pula lagi. Mata ditutup, tidak bergerak mulut sama sekali. Untung tidak jatuh. Untung tidak ketiduran pula ketika solat. Itu bukan orang khusyuk, bukan orang berilmu, itu orang bodoh sedang salat. Jadi
Ketika sholat kita dianjurkan buka mata dan melihat ke satu arah, dan dianjurkan arah sujud supaya tak terganggu kekhusyuan kita. Kemudian ketika membaca, lisan kita terdengar suaranya keluar minimal oleh telinga kita sendiri. Tapi jangan sampai mengganggu orang. Ini berdiri di shaf ketiga sholat, tapi imam terganggu juga. Nah, tidak boleh seperti itu. Cukup terdengar oleh telinga kita. Kita bayangkan kalau orang berbisik ke telinga kita, terdengar oleh telinga kita, kayak gitu minimal suara keluar dari mulut kita. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa ketentuan yang harus, tak boleh tidak beberapa ketentuan yang saya sebutkan tadi. Adapun setelah itu sunnah yang lain. Sunnah yang lain adalah ketika kita ketika takbir sekaligus mengangkat tangan. Maka mengangkat tangannya ada 4 yang disunnahkan posisinya dalam sholat. 1 saat takbiratul ihram, yang kedua ketika kita akan ruku, yang ketiga kembali dari ruku, yang keempat saat kita naik rakaat ketiga setelah tasyahud awal. 4 ini dianjurkan angkat tangan. Bagaimana angkat tangannya? Posisi tangan kita ini sejajar dengan bahu. Kemudian jempol kita sejajar dengan daun telinga bawah dan telunjuk sejajar dengan ujung telinga, daun telinga atas. Maka lurus menghadap ke kiblat. Allahu Akbar. Sebagian mengartikannya begini, yang enggak masalah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau kita ikut mazhab Syafi'i begini. Seperti yang dilakukan oleh para orang tua kita dan ulama kita ketika sholat. Kan selama ini kita melihat begini kan? Belakangnya kita tengok begini kan? Apalagi pakai gerakan aerobik pula. Banyak gerakan sekarang kalau mau takbir itu. Belum lagi kalau putar-putar tangannya. Allahu Akbar. Ada yang begitu. Saya lihat sendiri orang sholat begitu. Itu nggak ada ajaran yang begitu. Jadi angkatnya hadap kiblat, lurus, kemudian ini sejajar dengan bahu kita. Kalau saya Ustaz, payah sejajar Ustaz, minimal usahakan sejajar. Nah, kemudian tidak pula begini. Karena kita tidak sedang menghormat dalam sholat. Jadi lurus menghadap ke kiblat jari kita. Bagi wanita, di antara perbedaan cara melaksanakan kaifiat sholat laki-laki dan perempuan adalah kalau laki-laki semua posisi takbir atau mengangkat tangan itu antara lengan itu memang renggang dari rusuk. Tapi kalau perempuan dia tak dianjurkan. Dia melekatkan lengannya dengan rusuk. Maka takbir memang perempuan memang begini. Kalau dia ruku tidak seperti laki-laki yang mengangkat begitu. Ini tetap rapat, sujud juga begitu. Itu sudah tabiat perempuan. Maka perbedaan laki-laki dan perempuan ketika sholat diantaranya ini. Perbedaan yang lain, laki-laki bisa menjaharkan bacaan, perempuan tidak dianjurkan. Begitu. Sudah Bu? Perbedaan yang lain, kalau imam salah, laki-laki baca subhanallah, perempuan dia mengode, memukul punggung tangan. Sudah? Oke. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya imam berjamaah dengan makmum, sebaiknya membaca takbir itu dikeraskan. Jangan dia sendiri. Nanti makmum jangan-jangan dia tak pernah ikut dengan imam nanti. Oleh karena itu kalau ada yang sedang sholat sunnah, tiba-tiba orang menepuk punggung kita untuk berjamaah, keraskanlah bacaan takbir, bacaan sami Allahu liman hamidah, kalau kita sudah diangkat orang jadi imam. Paham maksudnya? Jadi imam tak dikeraskan dia Allahu Akbar, tak dikeraskan bacaannya. Itu boleh juga, cuma tak dapat sunnah. Dan makmum tidak terkendali nanti. Repot makmum nengok imam terus. Imam sudah angkat tangan atau belum? Imam sudah ruku atau sujud? Bingung. Salat itu tanpa ada arahan. Terbayang semua kita sedang menunggu, kemudian pengurus masjid atau PRT cuma nengok-nengok aja atau isyarat-isyarat saja. Lalu kita semua bingung, ini Pak RT ngapain, mau nyuruh kita atau ngapain gitu. Maka
Allahu Akbar, Sami Allahu, dikeraskan bacaan. Nah, ini penting diingatkan untuk orang yang diangkat jadi imam. Karena kalau imam sholat kita rata-rata membacanya dengan keras. Tapi orang yang dia sedang sholat sunnah, datang orang baru masuk masjid, ingin menjadikan dia sebagai imam, kita tak mengeraskan bacaan. Tidak tahu, kalau dia takut bacaannya tak salah-salah didengar orang, sehingga tak membaca dengan keras. Nah, tapi minimal tak berani baca Al-Fatihah keras-keras, baca ayat keras-keras, perpindahan gerakan baca juga lah. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Assalamualaikum. Supaya apa? Makmum tahu dia gerakan imam dia. Jangan-jangan nanti makmum dah nunggu juga sujud, imam dah salamnya. Sebab makmum tak tahu imamnya sudah pindah gerakan, karena imam tak memberikan arahan. Jadi bacalah dengan jahar supaya makmum mengikuti gerakan imam. Baik, silakan. Ya. Baik, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kejadian Nabi dengan sahabat sedang ta'lim. Sedang berkumpul, Nabi menyampaikan pengajaran. Lalu datang seseorang belum sholat. Dia mau sholat fardu, mau jamaah, dia sendirian. Lalu Nabi tanya, siapa di antara kalian mau sedekah untuk saudara kita yang baru datang ini? Lalu Sayyidina Abu Bakar nunjuk, saya mau Rasul. Yang awalnya orang pada ragu. Maksud sedekah itu adalah tolong dia agar dia ikut, dia bisa sholat fardu berjamaah. Sehingga yang sudah sholat tadi, sholat lagi dengan orang yang belum sholat tadi, maka berjamaah. Terserah yang mana imam satu di antara dua tadi. Maka berdasarkan hadis itu, para ulama menyimpulkan bahwa orang yang sudah sholat wajib, kemudian dia mau sholat sunnah lagi atau tidak, dia sholat lagi berjamaah itu boleh. Baik belum dikerjakan, belum mulai sholat atau tengah sholat dia berjamaah dengan orang lain, itu diperbolehkan. Sehingga ketika kita sedang sholat sunat, datang orang mengangkat kita jadi imam, itu boleh. Ustaz, niatnya kan beda, niat nggak sama. Ini perlu dipahami. Dalam sholat berjamaah, niat imam dengan makmum nggak mesti sama. Tapi tata cara sholat imam dengan makmum mesti sama. Dan pekerjaan sholat imam dengan makmum mesti sama. Imam rukuk, makmum juga rukuk. Imam duduk, makmum juga duduk. Kaifiat sama maksudnya, seperti tadi, orang sholat mayit, nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Sementara kita sholat ada rukuk, ada sujud, itu nggak boleh berjamaah. Maka jangan sampai imam sholat mayit, kita sholat maghrib. Itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya Ramadan yang agak mudah contohnya, kita mau ke masjid, di masjid orang tarawih, kita baru datang belum isya. Apa yang kita buat? Imam yang tarawih tadi kita niat jamaah saja dengan dia. Niat kita tarawih, dia niatnya isya. Dia niatnya tarawih, kita isya. Begitu 2 rakaat imam salam, kita tahiyat awal, sambung rakaat ketiga dan keempat. Selesai 4 rakaat, kita salam. Nanti untuk memulai tarawih, kita ikut dari mana imam bisa kita ikut. Begitu juga ketika kita singgah di halte, kita singgah di pom bensin, musola-musola pinggir jalan, masjid pinggir jalan. Sering kita, kalau kita nggak tahu sholat orang itu sholat apa, kita nggak mau berjamaah dengan dia. Meskipun orang sudah jamaah. Saya kan mau jamak zuhur dengan asar, jangan-jangan orang itu sholat asar sekarang, saya mau zuhur. Itu nggak penting begitu. Boleh imam itu sedang asar, kita niat zuhur, nggak ada masalah. Imam niat maghrib, kita niat sholat sunnah, nggak ada masalah, atau sebaliknya. Kenapa? Dalam sholat jamaah, niat nggak mesti sama antara imam dengan makmum. Tapi harus sama tata cara sholat, dan pekerjaan imam dengan makmum harus sama. Paham? Oleh karena itu, kalau kita singgah di musola, atau di masjid pinggir jalan, atau di pom bensin, orang mau sholat apapun, kita jamaah aja dengan dia. Kalau kita niat zuhur, berarti kita zuhur dengan dia bersamaan, meskipun dia asar, meskipun zuhur, kita nggak tahu, nggak apa-apa. Nanti kita tinggal tambah
asar yang belum kita kerjakan kalau kita jamak atau sekedar kita zuhur saja. Nggak ada masalah. Paham? Jadi boleh yang sedang salat sunnah diangkat jadi imam dan dia memposisikan diri sebagai imam. Sudah? Cukup? Sudah isya ini? Ada lagi pertanyaan? Baik. Sebentar, Bu. Nah. Baik. Sebenarnya tidak dianjurkan takbir dalam salat. Hanya saja imam kalau dia tak takbir, makmum nanti kehilangan kendali. Makmum nggak paham, imamnya sujud sajadah dan imamnya sudah kembali dari sujud sajadah, maka diperbolehkan imam mengomando dengan takbir. Sudah? Harus tidak, tapi sebaiknya makmum dikomando supaya makmum paham. Tidak masalah, imam tidak meninggalkan yang sunnah, tidak meninggalkan yang wajib. Sudah? Silakan, Bu. Ya. Baik. Baik, dalam mazhab Syafi'i itu gerakan kecil yang makruh dibuat. Ya, meskipun kencang kayak ngebor gitu kan. Atau atas bawah gitu, kiri kanan. Itu yang seperti itu makruh dalam salat. Dalam mazhab Syafi'i itu makruh seperti itu. Jadi kita ketika tasyahud dianjurkan mengisyaratkan tauhid ketika asyhadu an la ilaha illallah kita angkat, enggak diturunkan lagi, cukup sekali saja. Mungkin ada sesuatu yang baru dia dapat ilham. Sejak kecil kita enggak diajarkan salat begitu kan, Bu? Karena makruh dalam mazhab Syafi'i begitu. Jadi kalau ada solat yang menggerakkan jari banyak-banyak, kiri kanan, lingkar-lingkar, atas bawah, dalam mazhab Syafi'i itu makruh hukumnya. Bukan sunnah. Nah, bukan ahlu sunnah yang begitu, ahli makruh yang begitu. Cukup? Baik, terima kasih. InsyaAllah berjumpa lagi di Senin akan datang. Kita lanjutkan rukun yang keempat, rukun yang ketiga, berdiri dalam solat bagi orang yang mampu berdiri untuk solat. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.